السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار يقوم الليل والنهار. أشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا رسول الله وهو الخير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم المحشر. وبعد، فيا أيها المسلمون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم بطاعة الله وطاعة رسوله. وقال القائل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير
ittaqullaha haitsu ma kuntum ila akhir al-hadits. Wa qala aidan ittaqullaha bis-salat. Subhanallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu insyaallah minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. 14 abad yang lalu atau kurang lebih 1400 tahun yang lalu, baginda Nabi Muhammad SAW telah memberitahukan kabar baik, berita gembira kepada kita semua sebagai umatnya, yang mana Nabi Muhammad SAW telah bersabda, seluruh umat saya masuk surga, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang tidak menginginkan masuk dalam surga bersama baginda Rasul SAW. Lalu salah seorang di antara sahabat Nabi yang mendengarkan kemudian menyaut dan bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, siapakah yang kau maksud tidak menghendaki atau tidak menginginkan masuk ke dalam surga bersamamu? Siapa dia ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Ulama ahli tafsir dalam syarah hadis yang menjelaskan, yang mentaati alias mengikuti perintah dan anjurannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan, uswatun hasanah di dalam kehidupannya, maka mereka merupakan orang-orang yang menginginkan masuk dalam surga bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, yang mengingkari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau bahkan di antara mereka ada yang juga bersyahadat atas nama Nabi, bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akan tetapi mengingkarinya, tidak mengikuti, tidak mentaati perintah dan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan yang paling terbaik bagi umat akhir zaman, yang menjadi utusannya Allah kepada umat akhir zaman, lantas ia tidak mentaati perintahnya, anjurannya bagi Nabi Muhammad SAW, maka mereka golongan orang-orang yang tidak mau masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang berbahagia, singkatnya adalah hari ini kita telah ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 14 abad. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah peninggalan Nabi kurang lebih 1400 tahun? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita perbuat setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada di tengah-tengah kehidupan kita? Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kabar, informasi akan datang satu masa, saya di zaman ala ummati, akan datang satu zaman kepada umatku, yang mana zaman tersebut zamanul fitan, kaqit'il lailil muzlim, zaman yang penuh fitnah, sehingga Nabi mengilustrasikan seperti malam gelap gulita keadaannya. Ulama ahli syarah dalam hadis menjelaskan, yang dimaksud gelap gulita adalah tentu seseorang tidak bisa membedakan mana bulan, mana segitiga, mana hitam, mana putih, mana kuning. Gelap, tidak kelihatan. Kaqit'il lailil muzlim, keadaannya seperti malam gelap gulita, sehingga manusia tidak bisa lagi membedakan hatinya mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Mereka pun menghalalkan segala macam cara untuk menjalani hidupnya. Mereka melewati kehidupannya dengan keadaan tersebut. Mereka tanpa sadar digiring, diperdaya
cuma nikmatnya sedikit, lalu sifatnya penuh dengan belaka alias seperti itu. Oleh karenanya Nabi mengingatkan, dunia ghurur antum magrur. Dunia adalah penipu dan jangan sampai kalian dalam keadaan tertipu olehnya. Bagaimana cara agar kita tidak tertipu? Gunakan kehidupan dunia itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu kuntum. Bertakwalah kalian dimanapun berada, takutlah engkau kepada Allah dalam keadaan apapun, bersama siapapun. Sehingga sahabat Nabi yang mendengarkan hadis Nabi, ya Rasulullah, apabila kami dihadapkan dengan zaman yang belum kita tersebut, lalu apa yang harus kami lakukan ya Nabi Allah? Maka Nabi SAW beritahu, badiru bil a'mali shalihah. Bersegeralah senantiasa untuk mengedepankan amal-amal soleh, senantiasa mengedepankan perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Karena zaman tersebut manusia berani mengorbankan iman dan takwanya hanya semata-mata kehidupan dunia yang penuh belaka. Jemaah juga berbahagia, kita harus paham dan sadar kehidupan dunia ini kehidupannya singkat, 60 hingga 70 tahun saja. Sehingga Nabi telah memberitahukan kepada kita sebagai umatnya, umurnya umat saya amar umati ma baina sittin wa sab'in, berkisar 60 hingga 70 tahun saja. Wa aqalluhum, sedikit di antara mereka yang sampai kepada umur tersebut. Pertanyaannya kemudian, adakah hari ini orang yang dapat menjamin umurnya nanti sampai jam 12 malam? Tentu jawabannya tidak ada. Apatah lagi Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu mereka matinya kapan, jam berapa, seperti apa, di mana. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Jemaah juga berbahagia. Nabi katakan, senantiasa bersegerakanlah, senantiasa percepatlah yang namanya perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua, la tu'akhir amalaka ilal ghadi, dan jangan sekali-kali suka menunda-nunda. Menunda-nunda perintah Allah, menunda-nunda perintah Rasul, menunda-nunda sampai keesok hari. Mata qadiman ta'amalahul yaum, manakala untuk diberikan kesempatan pada hari itu untuk mengerjakan, untuk melaksanakan. Jamaah yang berbahagia. Lalu setelah Nabi memberitahukan kepada kita umurnya umatnya 60 hingga 70 tahun, apa yang harus kita kerjakan? Nabi mengingatkan, ad-dunya masra'atul amal. Dunia ini tempatnya seseorang mempersiapkan bekal-bekal amal, bercocok tanam bekal untuk menuju kampung akhirat yang kekal. Sebab kenapa? Kampung akhirat tolongnya yakni di kampung kehidupan dunia. Kampung akhirat menginginkan bekal yang paling terbaik. Bekal apakah dia? Allah memberitahukan yaitu bekal takwa. Pertanyaannya, takwa yang seperti apa? Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita semua, ittaqullah bis-shalah. Bertakwalah kepada Allah melalui ritual salat. Kenapa mesti salat? Ternyata salat ketika ini dijelaskan secara rinci tentu waktu tidak memungkinkan. Akan tetapi setiap 5 waktu salat memiliki hikmah dan makna tersendiri. Secara ulama tasawuf menjelaskan, Allah memanggil seorang hamba sehari semalam 5 kali melalui lisan muazzin, memiliki maksud dan tujuan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kata alim ulama. Menurut penafsiran mereka, seakan-akan Allah berbicara, wahai hambaku, datanglah kalian ke rumahku untuk membuktikan rasa terima kasihmu kepadaku atas nikmat-nikmat yang saya titipkan, pinjamkan, amanahkan kepada kalian dalam hidup. Adakah kalian yang membuktikan rasa terima kasih, syukur kepada ketika seorang hamba peka, dia sambut panggilan Allah tersebut, lalu dia sujud, maka Allah berfirman, abdan syakur, maka dia menjadi golongan hamba-hamba Allah yang pandai berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, oleh karenanya salat ini menjadi tolak ukur baik dan buruknya amal seorang hamba di hadapan Allah.
baik secara kehidupan dunia apalagi untuk menuju kehidupan akhirat. Oleh sebab itu Nabi bersabda, "Ain salat selesai amal jika salat yang baik, Allah perbaiki setiap amal perbuatannya." Yang berkaitan dengan kehidupan dunia untuk menuju kehidupan akhiratnya. Wa in fasadat jika salatnya rusak, fasadat sa'ir amal, maka Allah buat menjadi rusak setiap amal perbuatannya yang berkaitan dengan kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Singkatnya adalah takutlah kepada Allah melalui salat, bertakwalah kepada Allah melalui salat. Maka sebagai kesimpulan, mohon maaf, kalau hari ini kita masih bisa salat di belakangnya imam, salatlah. Sebelum kita disolati di hadapannya imam. Mohon maaf, kalau hari ini kita masih bisa pergi ke masjid, sehari-hari kita pergi ke pasar, beraktivitas kerja di kantor, di sawah, di kebun dan lain sebagainya. Mohon maaf, kalau kita masih bisa pergi ke rumah Allah, pergilah sebelum yang terakhir kalinya kita digodok untuk menuju rumah Allah disolati. Mohon maaf, kalau hari ini kita masih bisa membaca Al-Quran, sebab Al-Quran merupakan pedoman petunjuk bagi seluruh manusia. Bacalah Al-Quran sebelum kita dibacakan dalam keadaan terwujud. Maka kesimpulan yang terakhir, senantiasa kita berdoa kepada Allah agar diistiqomahkan, dikonsistenkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sehingga kita menjalankan kehidupan dalam keadaan husnul khawatir. Wallahu a'lam bishawab. إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى والصلاة على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا قوي يا مجيد يا ذا العرش. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك سلامة